wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Fitri SPD, guru Bahasa Indonesia di SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 dengan nomor peserta 20150151125. Saya melaksanakan ujian kinerja di SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau. Berikut video praktek pembelajaran saya dengan materi karya ilmiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk hari ini. Kita berdoa menurut rekaman yang berteknik masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dikeluarkan buku paket, ya, buku paket kamu. Menjelang Ibu selesai mengabsen, kamu boleh baca-baca dulu buku paketnya. Arsyad, Farel, oke, Vicky, M. Royan, oke, M. Farhan, Muhammad Fatih, oke, Muhammad Rohim, oke, Muhammad Fahri, oke, Fahri, Muhammad Farel, oke, Farel, Muhammad Habibi, oke, hadir, M. Wahyu, Noel, Panji, oke, Yeriko, Nadia, Pasca. Oke, berarti satu orang yang tidak masuk hari ini, tidak ada keterangan ya. Oke, mudah-mudahan Ananda yang tidak hadir hari ini bisa hadir pada pertemuan berikutnya. Kita doakan siapa namanya tadi? Rizky bisa sehat ya secepatnya ya, kalau memang dia sakit. Kalau dia tidak sakit, mudah-mudahan cepat dia muncul di sekolah ini. Ya, oke. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita mulai dengan kegiatan ice breaking, yaitu menyambung kalimat dari kata jika dan maka. Ya, tujuannya selain dari mencari persamaan dari kalimat yang sudah kita gabungkan, dan jika ada nantinya tidak sinkron kalimatnya, itu hanya sebagai hiburan saja. Oke, kita mulai ya, kita bagi kelompoknya. Kelompok di sini menggunakan kata jika di awal kalimatnya, menggunakan kata jika. Yang di sebelah sini menggunakan kata maka. Silakan Ananda tuliskan satu kalimat dengan kata depannya dengan jika dan maka. Kita mulai dari kata jika. Apa yang kamu buat dari kalimat kata jika? Jika saya pergi berjalan-jalan. Jika saya pergi berjalan-jalan, maka Silvi. Maka saya akan pergi. Maka saya akan pergi. Ya, dia masih sinkron. Bagus. Jika Pasca. Jika saya makan, Armi. Maka saya akan membelinya. Maka saya akan membelinya. Wah, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sepertinya kalian hari ini sehati semuanya. Kalimat-kalimat ini tujuannya mengacak-acak biar ada keunikan dari berbagai jawaban. Namun setelah Ibu acak-acak, banyak yang sama, ya. Berarti di sini pemikiran kamu sama di sini. Nah, itu fungsi dari sebuah ice breaking ini ya, melihat keterkaitan kamu dalam satu kelas ini.
Ada sehati di sini kalimatnya. Kita lanjut berikutnya yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan permasalahannya itu peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan menyusun teks karya ilmiah. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks karya ilmiah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sebuah karya ilmiah. Ibu coba ulangi lagi materi pada pertemuan sebelumnya. Apa yang kamu ketahui tentang sebuah karya ilmiah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa yang kamu ketahui tentang karya ilmiah dari pelajaran yang sebelumnya? Nadia. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah, biasanya berisi mengenai isu yang fakta dan serta solusi mengenai isu yang diangkat. Oke, bagus Nadia. Kita kasih aplaus untuk Nadia. Oke, coba yang lain. Apa yang kamu ketahui tentang karya ilmiah? Coba, Farel. Apa yang Farel ketahui tentang karya ilmiah? Karya ilmiah adalah penemuan terdahulu yang tujuannya memecahkan suatu. Oke, menurut Farel, karya ilmiah itu adalah temuan-temuan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Masih bisa? Coba yang lainnya. Apa yang kamu ketahui? Karya ilmiah? Oke, silakan Panji. Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang sains dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Iya, pada intinya sebuah karya ilmiah itu adalah karya yang menyatakan sebuah keilmiahan dari hasil sebuah penelitian yang ditemukan oleh seseorang. Contohnya kita lihat permasalahan pada hal berikut. Ibu tampilkan video. Satu suapan lauk resto Padang bikin kamu berada Oke, di perhatikan surga. ya. Dua suapan, kamu nggak sadar. Jadi dengan ngiler ya, segala lapar problem perut. yang ada di kepala. Tiga suapan dan seterusnya. Holy mother. Kan tiap pagi dari dinas Pemda itu yang pakai mobil sampah datang. Kita kan bayar bulanannya lumayan, diangkut. Dan kita sampah kayak sesat. Jadi air yang mengalir ke saluran itu udah bentuknya air, bukan semua santan-santan itu gulai sisa-sisa makanan ini nggak langsung ke got. Jadi ada alatnya gitu di bawah wastafel buat pembuangan. Jadi dia ditampung, yang lemak itu ketampung, jadi yang keluar itu hanya air aja. Sampah itu udah dipisahkan, semua kayak makanan sisa-sisa dari tamu itu dimasukin dalam plastik sampah. Dimasukkan, nanti besok pagi itu jam 8 petugas sampah datang. Saya kadang lihatnya mubazir ya, gitu loh. Karena kan kita kan memang menyajikan udah pakai sama sayur, gitu kan. Kalau misalnya ada sih kalau banyak juga yang bersih makannya, kita lebih seneng gitu kan. Kan makanan itu berarti nggak mubazir. Ini kadang ada juga dia makan cuma separuh, akhirnya kebuang. Ada juga yang paham dia bawa pulang. Saya nggak habis, saya bawa pulang. Kita lebih seneng kayak gitu ya. Ya gimana rasanya? Gimana lagi kalau orang udah nggak kepake itu nggak. Oke, kita stop sampai di situ. Jadi di sini dari hasil video tadi yang kamu lihat, apa permasalahan yang diangkat dalam video di sini? Apa permasalahannya? Mengenai sampah. Ada apa dengan sampah? Kenapa dengan sampah? Terjadinya pencemaran. Begitu banyaknya ya, setiap manusia individunya membuang sampah satu harinya berapa? Diperkirakan satu orang 1 kilo. Kita ada berapa orang di muka bumi ini? Banyak. Ketika sampah tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, apa yang terjadi? Terjadinya penumpukan sampah sehingga membuat lingkungan menjadi kotor. Apalagi penyebabnya tadi yang disampaikan tadi? Banyaknya penyakit, udaranya tidak lagi sehat. Itu bagian masalah tidak itu? Bagian masalah. Jadi topik dari sini adalah mengenai sampah. Masalahnya bagaimana caranya kita menanggulangi sebuah sampah.
banyak dampak buruk yang terjadi ketika kita tidak bisa memanfaatkan sampah menjadi barang berguna. Apakah sampah ini semuanya dikatakan dia barang tidak berguna? Tidak. Apa contohnya? Sampah makanan bisa diubah menjadi kompos. Apa itu kompos? Sebagai pupuk alami organik untuk tumbuh-tumbuhan. Apa lagi? Seperti sampah-sampah plastik bagaimana? Bisa dibuat pendaur ulangan kepada kerajinan, berbagai kerajinan. Kalau dia sisa makanan tadi, kita pisahkan dengan sisa sampah-sampah plastik atau yang lain-lainnya itu. Sehingga sisa makanan itu bisa kita olah menjadi pupuk, sedangkan yang sampah plastik bisa diolah menjadi berbagai kerajinan. Nah, itu dia. Jadi, hal ini merupakan bagian dari ilmiah. Ya, bagian dari ilmiah. Kenapa dikatakan bagian dari ilmiah? Nah, mempunyai suatu masalah yang bisa dipecahkan, ya. Oke, selain itu apa lagi? Kenapa dikatakan dia ilmiah? Apa? Ryan? Apa? Kenapa dikatakan? Siapa? Rahim. Apa? Kenapa dikatakan dia ilmiah? Apakah sudah dilakukan sebuah penelitian? Sudah. Sudah dilakukan penelitian. Yang mana terdapatnya adanya data. Berapa banyak tadi korbannya, berapa kerugiannya. Semuanya sudah diteliti, sudah didata. Jadi kenapa dikatakan ilmiah? Selain ini adalah permasalahan yang sudah dibahas, ya, mencari solusinya, juga terdapatnya data-data di dalamnya. Jadi kira-kira ke depannya masihkah kita membuang sampah sembarangan atau tidak bisa memanfaatkan sampah kepada hal yang berguna? Tidak. Tentunya kita dari pembelajaran ini bisa kita mengolah sampah, memilah-milah sampah dan dapat mengolahnya dengan baik supaya tidak terjadi lagi bencana-bencana yang sudah terjadi pada di mana tadi itu? Di Jawa Barat ya. Nah, terjadinya korban banjir sampah ya di sana. Kita lihat di sini. Nih, kata bijaknya. Ada banyak hal menunggu untuk ditulis. Di setiap langkah Anda melihat hal tersebut. Kita lihat di sekitar sekeliling kita. Ya. Apa masalah-masalah yang ada di lingkungan kita ini? Ya, sampah paling banyak ya. Sampah. Pernahkah Ananda melakukan penelitian tentang sampah? Sudah pernah pada pembelajaran kejuruan P5 dan IPAS. Ya, yang mana Ananda semua sudah mempraktekkan bagaimana mengolah sampah menjadi sampah yang berguna. Salah satunya pernah membuat kompos. Ya, yang mana komposnya sudah bisa diperjualbelikan. Ya. Yang kedua pernah membuat ekoenzim. Ekoenzim berupa cairan ya. Ya, berupa cairan. Apalagi? VOC. Jadi hal-hal tersebut yang sudah kamu lakukan sebuah penelitiannya nantinya diminta untuk dituangkan dalam bentuk sebuah laporan karya ilmiah. Laporan karya ilmiah yang Ananda lakukan itu tidak sama dengan laporan karya ilmiah yang pada umumnya dilakukan oleh ahli-ahli peneliti. Kamu masih tingkat SMK, Ibu kasih penugasannya yaitu membuat karya ilmiah berbentuk ini ya. Ya. Ini jenis karya ilmiah populer, bentuk semi formal dan bentuk formal. Coba dibaca Sylvia yang populer. Jenis karya ilmiah bentuk populer. Karya ilmiah bentuk karya ringkas berupa paragraf bebas tanpa subjudul, ragam bahasa sastra. Karya ilmiah ini biasanya digunakan dalam skripsi tesis. Oke, jadi jenis karya ilmiah itu ada 3, ada bentuk populer, ada semi formal, ada bentuk formal. Untuk hari ini kita belajar membuat bentuk
populer. Seperti apa kira-kira bentuk karya ilmiah populer? Ini dia. Nah, sebelum kita lanjut kepada penulisan laporan, ini dia contoh karya ilmiah populer yang akan kamu hasilkan nanti. Oke, ya, contoh karya ilmiah. Kalau di sini dikatakan karya ilmiah apa dia di sini jenisnya? Tertulis yang populer atau formal atau non formal di sini? Semi formal, ya. Kalau di sini bagaimana? Dikatakan populer. Jadi apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau dia formal, semi formal itu diikuti oleh sistematika penulisannya. Sedangkan untuk yang populer itu ada kebebasan. Bagaimana gaya kita cara menyampaikan sebuah hasil penelitiannya berkaitan dengan keilmiahannya. Nah, ini contoh berikutnya. Ini contoh berikutnya. Itu bentuk dalam bentuk infografis, sedangkan ini dalam bentuk poster. Jadi, Ananda nanti silahkan memilih bentuk apa yang akan Ananda buat untuk karya ilmiah yang akan Anda diskusikan nanti di depan kelas. Ya. Boleh juga menggunakan PPT. Ya. Tentunya sebelum Ananda menuliskan sebuah karya ilmiah, terlebih dahulu kita akan membentuk topik. Apa kira-kira topik yang akan Ananda lakukan? Nah, nanti sesuaikan dengan yang pernah dilakukan penelitian. Ya. Yang kedua, bagaimana cara merumuskan masalah berdasarkan tujuan? Yang ketiga, mempertimbangkan bentuk kerangkanya seperti apa yang Ananda inginkan. Oke, kalau dia dikatakan populer, dia tidak lengkap sistematikanya, ya, tidak harus lengkap seperti karya ilmiah yang formal ataupun semi formal. Oke. Sebelum kita mulai, apa saja sistematika dalam sebuah laporan karya ilmiah? Ya, itu dia, ada pendahuluan, latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, daftar pustaka, metode penulisan, analisis data, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Ini semua sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini tinggal pelaksanaan dalam membuat sebuah karya ilmiah populer yang sesuai dengan gaya belajar kamu. Ya, sebelumnya Ibu kasih LKPD untuk memudahkan kamu dalam pengerjaan pembuatan karya ilmiah. Silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita sesuaikan dengan gaya belajarnya. Silakan bentuk kelompok. Kursi mejanya duduk sesuai dengan kelompoknya. Arsad. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya. Ini kelompoknya berapa orang? Hah? Kurang satu. Siapa yang kelompoknya? Ini kelompoknya gimana nih? Duduknya bagus, kelompok, sesuai kelompok. Dirapikan. Oke, dah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Kamu sudah duduk di kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, ya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD, yang mana LKPD ini tolong diisi dengan baik sesuai dengan perintahnya. Setelah kamu mengisi LKPD ini, lalu kamu menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah populer apa yang kamu ingin sampaikan. Nanti modelnya, apakah dalam bentuk PowerPoint, apakah dalam bentuk infografis, ataukah kepada poster dan yang lain-lainnya. Ya, jadi di sini tetap LKPD-nya diisi. Soal yang pertama pada LKPD, tentukanlah 3 permasalahan yang pernah kamu, 3 permasalahan yang ada di sekitar kamu yang pernah kamu lakukan penelitiannya. Tuliskan. Yang kedua, pilihlah salah satu permasalahan yang menjadi topik yang kamu angkat dalam
materi dalam kelompok kamu. Jadi, di sini tentukan topik apa yang akan kamu angkat dan bagaimana cara memecahkan suatu masalah dari topik itu. Oke, paham ya? Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. 1. Ya, tuliskan nama kelompoknya. Jangan lupa tuliskan. Tidak ada laptop. Pakai HP bisa. Pakai HP bisa nanti. Oke, ini kelompok berikutnya. Oke. Silakan. Tidak ada laptop. Siapa bawa laptop kemarin? Dipakai abang. Tidak ada yang laptop. Pakai HP bisa dikerjakan? Bisa kan? Oke. Silakan manfaatkan laptop kamu, HP kamu untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oke. Sesuai gaya belajar. Oke, boleh. Silakanlah. Gunakan gaya belajar. Kamu kelompok gaya belajar apa? Kinestetik, audio, visual. Ridwan mengangkat apa? Masalahnya? Mau mengangkat limbah untung rokok atau rokok itu menjadi pestisida alami, Bu. Oke, boleh. Berarti ada bisa. Bisa? Karena kan Pernah rokok dilakukan penelitiannya ya? ini, sudah, Bu. Oke. Karena kan rokok itu kan juga jadi salah satu sumber sampah masyarakat juga. Iya. Kalau orang udah Dari pakai segi rokok, udaranya, mencemarkan udara, pencemaran puntungnya udara, sebagai puntungnya sampah. Oke, bagus. Berarti apa kira-kira rumusan masalah yang akan kamu angkat? Masalahnya? rumusan masalahnya itu Nah, bagaimana rumus- cara mengolahnya. Ya, rumusan masalah itu adalah berbentuk sebuah kalimat pertanyaan, ya, yang dibatasi untuk bisa memudahkan kita membatasi bagian apa saja yang kita atasi. Misalnya, apakah limbah yang ingin diolah? Atau kurang, Bu. Nanti Oke. Apa zat yang terkandung dalam limbah ketika diolah? Limbah apa? Ini belum jelas lagi nih. limbah Oke. yang ini limbah rokoknya ya, Bu. Saya bikin apa Iya. itu ya? Ya, untuk rumusan masalah itu biasanya dalam bentuk pertanyaan dia. Sampah organik. Sampah organik terpilih ya, atau belakangnya. Kenapa kamu memilih sampah organik? Nah, sini penjelasan ini. Kenapa kamu memilih? Sampah organik sangat dibutuhkan ini. Jelaskanlah. Rumusan masalahnya dari kata apa dan bagaimana. Nah, template-nya dicari, template-nya. Ya, silakan. Kamu dalam bentuk poster. Dalam bentuk apa mau dibuat? PPT? Poster. Lebih mudah poster. Cari template-nya di Canva. Nanti kamu masukkan foto-fotonya. Nanti buat kalimatnya sesuai dengan yang ada di LKPD. Nah, oke. Itu dia. Waktu kita udah tinggal berapa menit lagi? Waktu untuk diskusi hanya bisa untuk 2 kelompok atau 3 kelompok ini. Ya. Jadi kelompok yang belum menyelesaikan tetap lanjutkan. Yang kelompok yang sudah selesai kita coba presentasikan ke depan. Hasil dari diskusi yang sudah kamu lakukan. Kelompok Silvi sudah mengirimkan tugas dalam bentuk infografis, yaitu temanya mengenai ekoenzim. Kepada Silvi dan teman-teman silakan mempresentasikannya ke depan kelas. Silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Ya. Baik, kami di sini seperti yang ditampilkan ini adalah infografis tentang ekoenzim. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekoenzim. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi air. Ya. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan ekoenzim, manfaatnya dan bagaimana. Ya. Silakan. Apa manfaat dari ekoenzim? Coba jelaskan. Ekoenzim biasanya disebut gampek enzim, yaitu cairan yang diperoleh dari fermentasi sampah dapur digunakan untuk mengurangi
Ya. Silakan Silvi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan ekoenzim. Dengarkan yang lain ya. Proses pembuatan ekoenzim yang pertama yaitu menyiapkan sampah organik seperti kulit buah, sayur, kemudian dicampur dengan gula merah dan air. Ya, lalu Terus kedua, buat perbandingan 1:3:10. Contohnya, 100 gram gula merah banding 300 gram kulit buah banding 100 ml air. Terus yang ketiga, tuang semua bahan ke dalam botol. Bisa menggunakan blender untuk mengacak limbah, kemudian campur gula dan air. Oke, selanjutnya sampah dapur digunakan untuk mengurangi global warming. Bagaimana sih cara mengurangi global warming? Di sini ada caranya yang akan dibacakan oleh Wahid. Pada Wahid dipersilakan. bagaimana mengatasi global warming? Untuk mengurangi global. Ya. Aset yang baik dulu, berdiri. Mengurangi global warming. 1. Pada proses pembuatan akan melepaskan gas ozon atau tiga Ya. yang dapat mengurangi karbon dioksida di atmosfer yang mengikat panas di awan. 2. Enzim mengubah amonia menjadi hidrat, hormon alami dan nutrisi untuk tanaman. Akan dilanjutkan oleh Raya. Oke, lanjutkan. Akan mengubah CO2 menjadi karbonat atau CO3 Oke, silakan ajukan pertanyaan setelah ini. Siap-siap pertanyaan. taman laut dan kehidupan laut. Udah? Selanjutnya manfaat tentang ekoenzim yang akan dibacakan oleh Noel. Pada Noel dipersilakan. Ya, manfaat dari ekoenzim. Apa kira-kira manfaat dari ekoenzim itu? Sebagai apa saja dia fungsinya? Manfaat pertama mencuci piring. Manfaat kedua menjaga udara. Manfaat ketiga menyiram tanaman. Manfaat keempat disinfektan. Manfaat kelima mengepel lantai. Manfaat keenam mencuci baju. Oke. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apa kira-kira kesimpulan dari sebuah ekoenzim yang kamu lakukan penelitiannya? Ini sangat banyak manfaatnya karena sudah dilakukan penelitian dan tidak hanya itu ekoenzim ini memiliki manfaatnya tadi sudah dijelaskan oleh Noel. Ada sedikit tambahan mengurangi sampah organik. Jadi kita tuh bisa menggunakan Kami persilakan. Jadi setiap kelompok memberikan satu pertanyaan. Oke, dimulai dari Jeffrey. Silakan. Oke, pertanyaan pertama. Silakan. Pagi semuanya. Pagi. Tadi kan ada manfaat tentang ekoenzim Ya. yang untuk nyuci baju sama nyuci piring. Ya. Kegunaan untuk nyuci baju sama nyuci piring dari ekoenzim itu apa? Lampung ya? Langsung dijawab atau bagaimana? Kumpul dulu. Oke, lanjut. Kelompok berikutnya. Silakan. Tanya, silakan. Siapa? Ya. Ya. Oh ya. Oke, apakah bahannya itu hanya itu aja? Apa bisa dengan yang lain gitu dalam pembuatannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya tentang apa saja zat atau kandungan yang terdapat pada ekoenzim tersebut yang memiliki banyak manfaat. Kelompok Army. Berapa waktu yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim yang bisa langsung digunakan? Yang mempresentasikan silakan menjawab. Oke. Baik, saya akan menjawab Pertanyaan dari Jefferson oke. Silakan. tentang
apa kegunaan tentang sabun cuci piring dan sabun cuci Iya. baju dari ekoenzim? Ya, apa kelebihan dari sabun yang dibuat dari ekoenzim? Pertama, Oke. sabun tersebut terbuat dari bahan organik seperti sampah organik ya. dan banyak lagi. Contohnya saja dari kulit nanas. Ya. Apa manfaatnya bagi Manfaatnya itu Enggak apem. Tapi kalau misalnya saya pernah melakukan di lab kir, biologi remaja atau biologi kita, itu tuh membuat kulit nanas menjadi sabun cuci piring. Tentang apakah bahannya bisa organik? Tidak organik. Ya. Karena kalau anorganik itu kan bahannya kayak plastik, kalau itu kan tidak dapat terurai. adalah karbon dioksida. Yang ketiga, Cukup puas dengan jawaban? Cukup. Oke. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Kira-kira dari hasil kelompok Sylvia kelompok 1 mengenai ekoenzim sudah bisa dipahami fungsi dan manfaat dari ekoenzim? Sudah. Oke. Untuk refleksi diri di sini, kira-kira pembelajaran karya ilmiah ini menyenangkan atau tidak? Oke, menyenangkan. Apa dampak positif dari yang kamu lakukan ketika pembelajaran karya ilmiah ini? Apa dampak positifnya yang dapat kamu ambil? Oke, Ridwan. dampak positif dari Pembelajaran? pelajaran karya ilmiah kita, Mm-mm. kita lakukan pada hari ini, kita dapat mengetahui apa itu karya ilmiah, Bagaimana? bagaimana cara membuat karya ilmiah itu sendiri, dan kita bisa mencontohkan apa saja karya-karya ilmiah yang Iya. bisa kita Lakukan. Oke. Setelah kita memahami apa itu karya ilmiah, kita juga dapat mengetahui bagaimana cara Pengolahan. pengolahan sampah yang telah disampaikan, Sampaikan oleh kelompok 1. tadi, yaitu olahnya. Oke, bagus dari jawaban dari Ridwan. Oke. Jadi itu intinya ya, bahwa pembelajaran mengenai karya ilmiah ini tidak hanya sekedar batasan sampai di sini aja pembelajarannya, tapi dapat kita aplikasikan dalam lingkungan. Bagaimana cara kita mengelola sampah menjadi sampah yang selama ini barang yang tidak berguna menjadi berguna, bahkan dapat menghasilkan uang. Ya, dapat menghasilkan uang. Salah satunya apa? Pengolahan sampah rumah tangga yang mana bisa dihasilkan dalam bentuk ekoenzim. Salah satunya manfaatnya adalah bisa membuat sabun cair, bisa sebagai pupuk, ya, pupuk tanaman, bisa juga sebagai hand sanitizer, ya. Jadi banyak sebenarnya fungsi pemanfaatan sampah ini dijadikan barang yang berguna. Mungkin dari kelompok yang lain juga banyak yang mengangkat tentang sampah. Nantinya tentu ada perbedaannya, ya. Misalnya dari kelompok Ridwan mengenai limbah rokok. Apa manfaat dari setelah mengelola sampah rokok ini? Apa saja manfaatnya? Tentu akan ada manfaatnya ya. Nah, nanti akan kita presentasikan pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja dalam pertemuan hari ini. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan hari ini sebagai sebagai bahan referensi kamu ke depannya dalam mempelajari cara melakukan sebuah penelitian dan membuat sebuah laporan penelitian. Oke? Silakan duduk di tempatnya lagi, kembali ke bangku yang masing-masing. Oke? Itulah tadi pembelajaran kita mengenai karya ilmiah. Untuk materi berikutnya nanti kita masih kepada presentasi kelompok yang belum tampil. Ibu berharap untuk kelompok yang belum tampil untuk dapat mempersiapkan diri dalam materinya, penguasaan materinya, ya, sehingga nampak keaktifan dari sebuah kelompok dalam penguasaan materi yang akan disampaikan. Ya, itu dia tadi. Itu saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.